Hai Gen Viajar, perkenalkan nama saya Evelyn Arfandi dari SMK Unggul Sakti Kota Jambi. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang kita sedang berada di tengah-tengah era new normal nih. New normal ini dilakukan sebagai usaha untuk mengembalikan ekonomi Indonesia, sehingga banyak usaha-usaha yang dibuka kembali, seperti tempat makan ataupun mal. Tidak jarang juga kita temui banyak satpam-satpam di depan pintu dengan memegang termogan untuk mengukur suhu tubuh seseorang sebelum orang tersebut masuk. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Di sini saya membuat suatu produk agar proses pengukuran suhu tubuh ini menjadi lebih efektif dan otomatis. Produk yang saya buat adalah automatic door with thermal sensor. Jadi, automatic door with thermal sensor ini dapat dihubungkan dengan pintu, gerbang, ataupun portal. Nah, cara kerjanya yaitu dengan mengukur suhu tubuh seseorang dalam jarak tertentu. Dan apabila suhu orang tersebut berada di luar batas normal, maka lampu akan menyala dan pintu tidak akan terbuka sehingga orang tersebut tidak bisa masuk. Hal ini tentunya lebih efektif daripada satpam yang secara manual mengukur suhu tubuh menggunakan termogan. Karena dengan menggunakan sensor ini akan menjadi lebih aman dan juga menghemat tenaga. Referensi ide ini saya dapatkan setelah saya mengamati cara kerja pintu mal otomatis, pelang parkir, dan juga termogan. Produk ini dapat diterapkan dalam tempat umum seperti di depan tempat makan ataupun mal. Pembuatan produk ini menggunakan beberapa disiplin ilmu fisika. Yang pertama ada konsep suhu untuk menunjukkan derajat panas benda. Lalu yang kedua ada konsep energi. Konsep energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau usaha atau suatu perubahan. Selain itu, produk ini juga menggunakan konsep gelombang elektromagnetik dan hukum termodinamika 2. Alat dan bahan yang saya perlukan untuk membuat produk ini adalah yang pertama ada kardus, kemudian ada lampu LED, kemudian ada motor servo, Arduino, stik kayu, sensor MLX 90614, kertas karton, lem tembak, penggaris, karter, gunting, pensil, dan spidol. Cara membuat produk ini, yang pertama kita akan membuat kubus dari kardus seperti ini, lalu bolongi bagian depan sehingga membentuk seperti sebuah pintu. Kemudian rekatkan motor servo ke bagian depan di sebelah pintu dan potong stik sekitar 8 cm dan rekatkan ke motor servo. Kemudian sambungkan motor servo ke Arduino dan juga lampu LED ke Arduino, serta atur juga sensor MLX 90614 ke Arduino. Kemudian setelah semuanya tersambung dari rangkaian ini, maka untuk mempercantik hiasan, kita akan menghias kardus ini menggunakan karton. Dalam pembuatan produk ini saya menggunakan beberapa alat. Yang paling utama adalah sensor MLX 90614. Sensor MLX 90614 ini adalah sensor untuk mengukur suhu benda tanpa perlu berkontak langsung dengan benda tersebut. Sensor ini bekerja dengan cara menyerap sinar inframerah yang dipancarkan oleh suatu benda. Kemudian ada motor servo. Motor servo di sini berfungsi sebagai penggerak pelang yang gunanya untuk membuka atau menutup pintu. Kemudian ada juga Arduino. Arduino ini berfungsi untuk sebagai pusat pengendali antara sensor MLX 90614, motor servo, dan juga lampu LED. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyambungkan produk ini dengan arus listrik. Langkah berikutnya yaitu dekatkan tangan ke sensor MLX 90614 sebagai reservoir. Kemudian sensor akan mendeteksi suhu tangan tersebut. Lalu, setelah sensor mendeteksi suhu tangan tersebut, maka akan ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu ketika suhu tubuh kita berada dari rentang 35 derajat sampai 38 derajat, maka pelang akan terbuka 90 derajat. Kemudian, apabila suhu kita melebihi dari 38 derajat, maka LED akan menyala dan pelang tidak akan terbuka. Lalu tahapan ketiga yaitu apabila tidak terjadi dua-duanya dan suhu lebih kecil dari 35 derajat, maka lampu tidak akan menyala dan pelang tidak akan terbuka. Untuk membuat alat ini, saya menggabungkan beberapa disiplin ilmu fisika.
Yang pertama adalah konsep suhu. Konsep suhu di sini digunakan di sensor, yaitu untuk menunjukkan panas dinginnya suatu benda. Lalu yang kedua ada hukum kekalahan energi. Seperti yang kita tahu, energi ini tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan energi di sini yang saya pakai adalah perubahan dari energi listrik ke energi gerak yang terdapat pada Planck. Lalu terdapat juga konsep gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik di sini dipakai di bagian sensor. Nah, gelombang elektromagnetik yang dipakai di sensor ini adalah gelombang IR. Nah, setelah mendengarkan penjelasan mengenai alat ini tadi, kesimpulan apa sih yang bisa kita dapatkan? Jadi, alat ini bernama Automatic Door with Thermal Sensor. Selain dapat mengukur suhu tubuh secara otomatis, alat ini juga dapat disambungkan dengan pintu, gerbang, ataupun portal. Saya berharap alat ini dapat bermanfaat bagi kehidupan di era new normal kita. Dan juga untuk pengabdian lebih besarnya, alat ini dapat digunakan di depan pintu mal ataupun tempat umum lainnya. Selain itu, saya berharap video saya ini juga dapat menginspirasi teman-teman Gen Ki Hajar lainnya untuk membuat suatu produk yang dapat membantu masyarakat umum. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin berterima kasih kepada pihak Gen Ki Hajar karena telah mengadakan lomba ini. Sehingga dengan adanya lomba ini, saya menjadi lebih termotivasi untuk membuat teknologi tepat guna yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa!